Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi hari ini Allah anugerahkan nikmat yang besar untuk kita, diberikan kesempatan kita hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat afiat. Semoga aktivitas kita dalam beribadah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita bersama dengan keluarga dan saudara kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, fa insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan tadarrus bacaan Al-Qur'an kita, masuk juz ke-28 paruh kedua, dimulai dari surah As-Saff ya. Juz ke-28 paruh kedua ini kita mulai dari surah As-Saff ayat 1. Sekali lagi, juz ke-28 paruh kedua kita mulai dari surah As-Saff. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Profesor Dr. Haji Syukran Kamil MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan barakah, dengan wasilah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, pertama kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, dibukakan pintu-pintu keberkahan dan diberkahi umur kita, berkahi ilmu kita, diberkahi rezeki kita, keluarga dan lingkungan kita, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah kiranya apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit, disembuhkan, sehat afiatkan kembali, dan juga diberikan kesehatan serta kesabaran. Selanjutnya kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga saudara kita yang telah wafat ala dunia. Sahabat wa tabi'in إن أمهات وجدة لمن له حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الله العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم
كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa walah. Amma ba'du. Alhamdulillah tadi kita membaca 6 surat ya. 6 surat dan ini adalah bagian kedua dari juz ke-28 ya.
eh, yang di antara hemat saya apa yang tadi kita baca yaitu ya ringkasannya ada di dalam surat Al-Lail itu ya. Nah, dari sekian ayat yang dibaca itu betapa Allah mementingkan 3 hal sebagai kunci kemudahan hidup. Di dalam surat Al-Lail itu kan jelas ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kadang kan hidup ini susah ya itu ya. Ya, kadang buntu gitu ya. Dan kebuntuan itu dialami oleh Nabi juga itu ya. Misalnya kenapa ada Isra Mi'raj seperti yang saya tulis di buletin itu kan. Latarnya itu karena Nabi di dalam berdakwah sudah buntu gitu ya. Buntunya itu apa? Pertama, tidak ada lagi tempat bagi Nabi untuk berdakwah di Mekah gitu ya. Nabi bahkan sempat mengalami kesulitan ketika Nabi dan keluarganya yang disebut Bani Hashim sebagai pelindungnya. Karena dulu tuh sistem sosial Arab itu didasarkan pada darah. Jadi setiap suku itu punya anggotanya. Kepala suku Bani Hashim setelah Abdul Muthalib itu adalah Abu Thalib. Maka kalau seseorang dikeluarkan dari suku maka bebas. Andaikan ada yang membunuh itu tidak akan ada yang melakukan pembalasan. Maka sistem suku itu adalah ada solidaritas kesukuan. Jadi kalau ada anggota suku yang dibunuh, maka suku itu berkewajiban untuk membalasnya. Jadi pembunuhan atau menyakitkan satu suku itu adalah sama dengan menyakitkan semuanya. Nah, Nabi Muhammad itu dipelihara oleh suku Bani Hashim sehingga memang pada tahun ke-6 kenabiannya itu setelah Abu Thalib itu muncul pamannya namanya siapa? Namanya siapa itu ya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu yang berani ketika mendengar Nabi itu dicaci maki itu ya di depan kaumnya ditonjok gitu ya. Hampir jatuh itu. Padahal kekuatan militer Umar bin Hisham atau yang kita sebut Abu Jahal itu cukup kuat. Nah, itulah yang membuat mereka kemudian membentuk aturan hukum bahwa Muhammad dan keluarganya harus diusir dari kampung halaman Mekah dan mereka tinggal di sebuah hijir. Nah, itu hijir itu adalah sebuah tempat khusus itu yang dikenal hijir Abu Thalib. Itu yang menyusahkan kalau larangan untuk larangan untuk pernikahan itu ya nggak ada masalah itu ya. Hubungan juga nggak ada masalah. Yang susah itu adalah larangan untuk melakukan transaksi ekonomi gitu ya. Itu yang membuat Nabi kesulitan. Sehingga memang harta yang dibangun oleh Nabi yang memang Nabi kan sudah cukup mapan, sudah terbebas dari persoalan material ketika Nabi umur 40 tahun gitu ya. Karena kan jangan dikira awalnya Nabi itu memilih miskin, dulunya itu orang kaya. Mas kawinnya aja kan tahu ya, mas kawin Nabi kepada Khadijah itu berapa tuh ya? 12 on, jadi 1 kilo 2 on emas. Jadi kalau kita mas kawinnya dibayar 10.000 kontan 10 gram ya atau 100 gram itu nggak ada apa-apanya. 100 gram itu berarti 1 on ya. 1.200 ya. Oh iya kan? Gitu kan? Ini Nabi itu 12 on ditambah unta. Menurut sebuah riwayat ada yang menyebut 20 unta. Menyebut riwayat lain 200 unta itu ya.
Ada unta termahal itu 1 miliar. Kalau 20 berapa itu ya? 20 unta itu berarti 20 miliar. Mas kawinnya itu ya. Karena Nabi itu adalah pedagang yang sukses. Makanya sekali dagang itu ya diganjar oleh Khadijah yang kemudian menjadi istrinya itu 4 atau 5 unta. Karena keuntungannya yang luar biasa itu ya. Gitu ceritanya itu ya. Itu kekayaan Nabi itu habis, saking laparnya itu ya. Itu Nabi bahkan sempat mengganjal perutnya itu dengan batu. Gitu ya. Itu periode yang menyakitkan dan itu hukum pemboikotan itu ditulis di dalam sebuah tulisan gitu ya. Hanya berakhir kalau itu dimakan rayap. Nah setelah 3 tahun mengalami itu ya. Itu kata Nabi, wahai pamanku, itu hukuman untuk kita itu sudah dimakan rayap. Abu Thalib datang tuh, Abu Sufyan, hukuman terhadap kita itu sudah berakhir, sudah dimakan rayap. Mana mungkin, kata siapa? Abu Sufyan itu ya. Saya justru dapat informasi dari keponakan dan anak angkatku yaitu Muhammad. Periksa aja katanya gitu. Pas diperiksa memang sudah habis ininya. Cuma itu yang membuat Nabi kemudian ditinggal mati oleh pamannya yaitu Abu Thalib karena memang mengalami kesulitan luar biasa termasuk Khadijah. Khadijah itu konon kabarnya di saat itu hanya tersisa bajunya pun tersisa 2 saja itu ya. Karena memang hartanya kemudian habis karena nggak bisa bertransaksi, nggak boleh berdagang dan lain-lain. Itu suplai makanan itu hilang meskipun Umar yang dari suku lain, Abu Bakar, Utsman itu tetap membantu secara sembunyi-sembunyi. Nah karena itulah Nabi berdakwah ke Taif, tapi kemudian kan nggak mendapat dilempari Nabi itu kayak orang gila itu kan. Nah karena itulah bukan berarti Allah diam saja, dari sanalah Allah membantu Nabi yaitu dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Lalu habis itu terjadi apa yang disebut Baiat Aqobah 1 dan 2. Lalu Nabi hijrah. Nah ternyata di Madinah, dari Madinah lah dakwah Islam itu tersebar. Apalagi kalau untuk Nabi di dalam ayat yang lalu masih juz ke-28 itu ya. La aglibanna ana wa rusuli itu ya. Aku akan memenangkan dan juga rasulku gitu. Sehingga memang itu sudah dijamin Allah. Tapi bukan berarti ketika dakwah itu mudah ya. Karena Nabi dakwah berapa itu? 13 tahun. Umatnya itu hanya 200-an. Waktu tahun ke-6 Hijriah. Umat Islam itu hanya jumlahnya 39. Setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Gitu ya. Sehingga jumlahnya berapa itu ya? 40. Maka di dalam hidup kita pun kata Allah itu ya yang kita baca itu pada intinya cuma 3 itu fa amman a'ta wattaqo yang intinya itu 1 adalah kalau pengen mudah hidup harus banyak memberi gitu ya. Yang kedua adalah harus bertakwa, harus berintegritas. Itu ayatnya kan terkenal yang kita baca tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ya, kan di bawahnya itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa, kalau orang berintegritas, ya itu ya. Itu akan diberikan Allah jalan yang mudah. Coba kalau berdasarkan syariat itu ya. Kenapa sih para kiai itu umurnya panjang dan untuk ukuran kampung cukup mapan? Padahal kerjanya hanya ngajar. Benar ya? Secara syariat harusnya bahkan nggak makan, iya bener kan? Kalau saya memang kan profesor gitu kan, ada rezeki gitu ya. Kalau kiai murni itu nggak ada, bener ya? Nah itu saya kira ayatnya yang terkait ini adalah karena hidup ini tidak hanya ditentukan oleh syariat, oleh usaha. Coba sekarang kita ini juga suka rame bahwa Nabi itu poligami, istrinya jumlahnya berapa? Saat meninggal, saat wafat 9. Sering kadang-kadang orang-orang barat menyebut Nabi itu nafsunya besar gitu ya.
Padahal pernikahan Nabi kan untuk kepentingan dakwah Islam, ya kan? Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap para janda dan anak yatim. Istri Nabi yang 3 itu Saudah punya anak berapa? 5 ya. Ummu Habibah punya anak 1. Ummu Salamah punya anak 4. Jadi itu dulu poligami itu untuk kepentingan itu. Sebab nggak ada ini ketika perang sering terjadi, kaum muslimin harus menghadapi peperangan, maka banyak janda-janda itu. Maka dulu poligami sebagai jalan keluar untuk menyantuni anak yatim dan para janda. Jangan sampai kaum laki-laki Nabi itu ketika masuk Islam dan berjihad tidak ada jaminan sosial. Makanya Nabi melakukan itu gitu ya. Termasuk ada penguatan hubungan darah. Misalnya kenapa Nabi menikahi Hafsah? Karena sebelumnya Nabi sudah menikahi anak Abu Bakar namanya Aisyah, ya kan? Nah itu Nabi ternyata hubungan darah itu masih kuat. Mau menyatukan hubungan kekeluargaan itu lewat pernikahan itu ya. Bahkan Ummu Habibah itu adalah anaknya Abu Sufyan, orang kedua setelah Abu Jahal. Diharapkan Abu Sufyan itu tidak galak-galak amat gitu ya. Tapi ternyata benar ketika Fathu Makkah, karena itu kan Nabi itu mantunya gitu ya. Masuk Islam gitu ya. Dan lain-lain yang termasuk di dalamnya. Kenapa Nabi menikahi Aisyah sejak muda? Karena Nabi itu ingin menjadikan Aisyah adalah orang yang digembleng oleh Nabi, dididik oleh Nabi. Tidak ada sahabat, hemat saya, hanya Ibnu Abbas yang menandingi Aisyah di dalam kecerdasannya, terutama terhadap kritik hadis. Kalau jumlah rawi hadisnya kan lebih banyak Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu suatu kali wahai Nabi berikan aku ilmu, katanya sini sorban kamu satukan dengan sorban saya. Nabi doa itu ya. Sehingga memang ribuan hadis yang dihafal itu ya. Makanya ini kalau di dalam Islam tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin. Yang dibedakan itu apa? Ketakwaan dan ilmu pengetahuannya. Nah ini makanya di akhir surat At-Tahrim yang kita baca tadi itu bicara 2 tokoh perempuan. Satu adanya Asiyah, satunya lagi Maryam. Makanya Maryam itu adalah dianggap sebagai nabinya dari kalangan perempuan. Kalau Asiyah meskipun istri Fir'aun, dia orang yang beriman. Umumnya orang itu kan ngikut arus ya kan. Makanya korupsi itu kenapa susah diberantas. Saya kadang-kadang ngomong itu ya. Kita mah sudah susah-susah membuat mahasiswa berintegritas. Pas masuk PNS dirusak gitu ya. Kalau ada kelompok-kelompok berintegritas itu dimusuhi. Karena dianggap yang koruptor itu dia gitu ya. Ya apalagi kalau membuat sebuah kekuatan. Itu repot. Tapi ya begitulah hidup kelihatannya. Nah inilah mencerminkan betapa amman a'ta wattaqo itu kunci kehidupan gitu ya. Nah termasuk di dalamnya adalah terakhir wasaddaqa bil husna. Makanya di dalam ayat ini begitu kuat tadi yang kita baca itu mengenai pentingnya percaya terhadap akhirat. Coba kalau orang nggak percaya akhirat, hidup ini susah nggak? Ya susah lah, karena hidup ini kalau bagi kita kan investasi untuk akhirat ya kan, benar ya? Nggak ada makna hidup. Coba kalau ditanya Pak Ribut, apa sih? Kenapa Pak Ribut hidup dan untuk apa hidup gitu ya? Orang ateis dan lain-lain nggak bisa jawab itu. Bingung mereka. Apa yang terjadi ya bunuh diri. Apain sih hidup? Nyusah-nyusahin aja tuh ya. Ya kan? Tidak ada makan siang gratis. Di balik kenikmatan juga ada kesusahan ya kan. Punya anak istri harus nyari nafkah ya kan. Iya benar ya. Dan lain-lain lah tuh. Ya, tapi bagi kita ya hidup memang sebagai ujian diantaranya adalah untuk kepentingan investasi di akhirat. Makanya ayat yang di awal dibaca salah satu yang menarik adalah yang tadi a'ta itu memberi, berbagi. Itu yang menarik begini. Ayat yang kita baca tadi itu ya, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana, itu surat Al-Baqarah.
Kalau tadi yang kita baca itu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu mau aku tunjukkan pada bisnis, itu bahasanya tijarah, bisnis yang membuat kamu itu terhindar dari api neraka. Yang menarik dan di ayat berikutnya itu ya, intuqridullaha qardan hasana fayudhaif itu ya. Sama dengan surat Al-Baqarah 10 ayat sebelum ayat kursi 245 itu ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjamannya itu. Makanya harus yakin itu ya. Salah satu yang membuat rezeki banyak itu selain silaturahmi dan itu juga memanjangkan umur, itu banyak sedekah. Gitu ya. Coba sebagai contoh yang saya beberapa kali jelasin itu ya. Islam itu sebenarnya kekuatannya di apa itu ya. Menurut beberapa ahli, Islam itu kekuatannya ketimbang agama lain adalah di institusionalisasi, di pelembagaan. Ya itu ya. Makanya di dalam ayat yang kita baca itu disebutkan apa fungsi Nabi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu adalah guru. Makanya umumnya orang sebenarnya jadi kiai itu jadi guru gitu ya. Meskipun yang susah jadi kiai itu adalah mengamalkannya itu. Yang tadi di awal surat apa itu yang disebut Allah itu benci orang yang ngomong tapi nggak dikerjakan. Makanya kalau ustadz yang ngomongnya apa, tindakannya apa disebutnya tukang ceramah katanya kan. Bukan ustadz. Ustadz itu kan lebih ditindakan gitu ya. Nah ini kembali lagi institusionalisasi di pelembagaan. Maka Nabi itu membentuk apa yang disebut dengan ahlus suffah di samping masjid itu. Itu jumlah murid Nabi dan yang nyantren itu, meskipun tidak semuanya orang yang nyantren di suffah. Ahlus suffah itu minimal jumlahnya 70, tapi ada riwayat yang menyebutnya jumlahnya 400 dan ada riwayat yang menyebut jumlahnya 900. Makanya kekuatan Nabi itu adalah di pengkaderan itu gitu ya. Sehingga Nabi wafat terus lanjut gitu ya. Apalagi kekuatan Nabi yang kedua adalah di basis ekonomi. Islam itu nggak akan berkembang itu kalau nggak ada bantuan ekonomi itu ya. Bantuan ekonomi siapa? Mereka-mereka yang memiliki kekuatan modal yang baik gitu ya. Makanya Islam didukung oleh para konglomerat dalam tanda petik. Satu yang terbesar itu adalah siapa namanya? Yang terbesar Abdurrahman bin Auf. Menurut hitungan Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu ya, jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika meninggal jumlahnya berapa? 72 triliun. Sekarang ini orang terkaya di dunia itu hanya jumlahnya berapa? 32 triliun. Kalau ditanya apa kuncinya gitu ya. Ya memang banyak sesuai dengan misalnya dagang itu harus mengikuti pasar. Kedua kayak Nabi itu ada riset pasar itu ya. Sehingga memang Nabi sejak sebelum jadi Rasul itu hafal beberapa orang terkenal misalnya di Bahrain itu ya. Di Yaman itu ya. Karena Nabi itu kan kemampuan risetnya cukup karena kan memang dari awal otaknya juga lain kan. Gitu. Nah itu Abdurrahman juga sama lah itu. Makanya kan Abdurrahman ketika pindah ke Madinah nggak punya apa-apa tuh. Semua kekayaannya ditinggal di Mekah. Lalu kemudian kan ditawari oleh salah seorang sahabat, Abdurrahman, udah kalau kamu mau ambil tuh rumah saya satu dan istri saya pun kalau mau dinikah silahkan katanya. Kata Abdurrahman nggak usah. Saya sih tunjukkan pasar saja gitu ya. Ditunjukkan pasar yang menarik. Hanya berapa hari atau sebulanan itu ya. Itu Nabi saya udah nikah katanya. Kok bisa kamu bukannya kemarin masih miskin katanya gitu ya. Iyalah katanya gitu ya. Yang penting ini. Jadi hanya dalam sebulan menguasai pasar. Itu Abdurrahman bin Auf itu ya. Sehingga memang katanya saya sudah punya rumah, saya juga udah punya istri katanya gitu. Karena kehebatan ini. Salah satu kuncinya adalah di sedekah itu. Itu makanya kekayaannya banyak. Saya sudah cerita dulu itu ya bahwa Abdurrahman itu diledekin. Rahman,
kamu akan paling lama masuk surganya katanya. Kok bisa lama Nabi katanya? Kan saya banyak sedekah gitu ya, banyak membantu Nabi gitu ya. Ya kamu kan kekayaannya banyak katanya. Kalau kita kan kekayaannya sedikit, hisabnya sebentar katanya. Makanya kalau jadi orang miskin tenang saja. Ada kelebihannya, diantaranya adalah mudah untuk ibadah, punya banyak waktu, hati kita tenang, dan juga apa itu kelebihannya itu hisabnya nanti ini, yang lain masih dihisab, orang miskin sudah masuk surga itu nanti. Nah itu akhirnya Pak itu yang sudah saya jelaskan itu apa namanya, dia beli kurma yang busuk yang sudah nggak berlaku, nggak bisa ini kan, biar miskin gitu ya. Nggak taunya malah laku lagi. Di Yaman ada penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali makan kurma yang sudah lama sudah busuk itu. Akhirnya malah kaya lagi itu ya. Makanya Abdurrahman itu setelah memborong kurma malah banyak kekayaannya lagi. Makanya ada suatu waktu datang kafilah itu orang pada bingung, ada apa ini? Karena kafilahnya besar sekali. Dengan 700 kafilah atau apa itu datang ke Madinah. Nggak taunya apa? Itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Kata Abdurrahman, wahai Ummul Mukminin Aisyah. Waktu itu nabinya sudah wafat gitu ya. Ini aku akan sedekahkan semua gitu ya. Makanya Abdurrahman itu makanya ini ayat yang tadi itu bagi orang tertentu ya harus diyakini itu ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if. Afan katsira itu di dalam Al-Baqarah ya. Jadi di ayat yang tadi kita baca juga sama, cuma bedanya untuk ridullah. Kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah, itu kenapa memberi pinjaman? Padahal Allah Maha Kaya gitu ya. Karena Allah itu bersama orang-orang miskin. Itulah yang membuat Nabi ketika di Madinah jadi Rasul memilih menjadi orang miskin, bukan memilih jadi orang kaya. Maka ketika Umar bin Khattab, wahai Nabi, engkau itu gimana sih tempat tidurnya buruk sekali sehingga memang ada bekasnya kan di belakangnya itu. Lalu kemudian apakah aku akan belikan kasur yang lebih enak? Kata Nabi, nggak usah Umar. Ini bukan kerajaan, ini adalah kerasulan gitu katanya. Dan salah satunya kenapa Nabi memilih jadi orang miskin karena ketika sudah jadi Nabi, karena Allah bersama orang-orang du'afa gitu ya. Makanya orang yang sering berinfak, bersedekah dalam pengertian umum ya, dan berjihad fisabilillah. Karena jihad itu menurut ini udah berapa menit? Udah lebih dari 30 ya? Udah? Belum lagi, dikit lagi ya. Dikit lagi katanya 5 menitan lagi lah. Jadi menurut salah satu mufassir yaitu penulis Safwatut Tafasir Ali As-Sabuni, jihad itu ada 3 itu ya. Jihad itu 1, jihad melawan nafsu kita. Makanya ada orang susah dapat petunjuk karena dia menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhannya. Itu ya. Ya kan, ada kesombongan dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, menjadikan orang lain sebagai berjihad untuk menyandarkan diri pada makhluk Allah. Apalagi manusia kadang-kadang nggak bisa diharapkan. Makanya kita bersandar, berjihad agar bersandar kepada Allah. Ketiga adalah berjihad fisabilillah dalam pengertian perang, melawan musuh-musuh Islam ketika mereka menyerang. Karena itu pula maka ada yang disebut dengan jihad dalam pengertian melawan kebodohan dan kemiskinan gitu ya. Karena itu umum, makanya ketika Allah bilang, apakah kamu mau aku tunjukkan bisnis yang membuat kamu terhindar dari api neraka? Apa jawabnya? Tu'minuna billah wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi satu, kalau pengen terhindar dari api neraka dan hidup mudah, satu berjihad fisabilillah. Maka sedekah itu kalau nggak punya duit ya dengan tenaga gitu ya. Misalnya ngajar, ya jangan semuanya pengen dia malah itu ya, dikasih honor gitu ya. Iya kan? Kalau di masjid berapa honornya? Ya nggak besar, itu yang disebut bagian dari
Jihad dalam pengertian mengajar, punya tenaga, punya ilmu gitu. Kalau punya tenaga ya dengan tenaga gitu ya. Itu ya. Karena memang basis Islam itu tadi kelembagaan berbagai, termasuk kelembagaan negara, kelembagaan pernikahan, kelembagaan hukum, dan kelembagaan pendidikan dari ilmu pengetahuan itu ya. Jadi kuncinya di dua tadi kalau pengen berbisnis dengan Allah. Kenapa bahasa yang dipakai tijaroh dan bahasa yang dipakai korden? Korden itu adalah kredit itu ya. Itu di dalam bahasa perbankan syariah kan ada al-qardul hasan, itu dari Quran itu gitu ya. Karena memang orang Arab itu profesinya itu ya pada waktu masa Nabi, muhajirin profesinya itu adalah berdagang. Kalau orang Ansor profesinya itu bertani. Makanya kenapa zakat pertanian lebih tinggi? Karena Islam datang di Madinah, zakat itu. Orang Madinah itu umumnya adalah petani, maka perdagangan itu hanya 2,5%. Ini ya kan zakatnya itu ya 2,5. Lalu kemudian kalau pertanian lebih mahal 10%, minimal 5%. Karena memang Madinah itu basisnya adalah pertanian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena ini kalau ngaji mah ini ajalah kayak hiburan aja lah. Ya kan, mudah-mudahan kita dengan bersilaturahmi dan ngaji ya umur kita panjang dan sehat. Kalau panjang nggak sehat mah lebih baik pendek gitu ya, karena nyusahin orang dan nyusahin diri sendiri kan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا